Ayo. Batang delo, batang piuta, dikorek-korek, dibuat titi. Elo-elo kaki melangkah, jorek sorupo dengan jerami. Tapi entah layaknya yang lain-lain saya juga nggak tahu gimana lagunya. Tapi dalam gurindam itu ada misalnya bersungguh-sungguh engkau memelihara tangan daripada segala berat dan ringan. Itu sebenarnya tangan menunjuk pada organ tubuh kita ya, pada anggota tubuh kita. Tapi bagaimana kita bagaimana anggota tubuh itu kita manfaatkan untuk kebaikan. Ini juga seperti amanah ya. Ketika kamu diamanahkan sesuatu kan memegang ya. Betul. Analoginya. Tangan memegang tangan ya. memegang ya, ya itu yang benar-benar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sahabat sekalian. Jumpa lagi dengan podcast Om Sony Channel. Alhamdulillah hari ini saya berada di BPK 4. BPK 4 itu dulunya Balai Pelestarian Nilai Budaya di Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Riau. Nah, alhamdulillah saat ini kita akan berbincang dari narasumber yang luar biasa ini. Namanya Kak Sita Rohana. Kak Sita ini adalah pamong budaya Madya pada BPK 4 Provinsi Kepulauan Riau. Apa kabar Kak Sita? Alhamdulillah sehat. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Senang sekali nih bisa ketemu dengan Kak Sita ya. Kak Sita ini mulai meniti karir di Kepri, di lembaga ini itu sejak tahun 98 Kak ya? Ya. Oke, sudah cukup lama dan insya Allah ilmunya juga mumpuni nih tentang budaya Melayu. Insya Allah. Insya Allah. Santai aja kita Kak ya. Baik. Oke, Kak Sita, ini kami tuh pengen tahu gitu, tolong Kak Sita berbagi ya dengan sahabat-sahabat saya. Ada nggak sih budaya Melayu yang dia itu berbicara atau mempraktikkan nilai-nilai kejujuran, integritas dan anti korupsi? Ada nggak sih? Kalau ada apa? Ada ya pastinya. Tidak ada hanya ya? budaya Melayu ya, setiap budaya di dalam masyarakat yang ada di Indonesia atau di tempat lain pun yang namanya budaya pasti mengajarkan kebaikan ya. Oh, sip. Jadi itulah fungsinya budaya itu sebagai pedoman. Betul. Untuk menjalani hidup, untuk berhubungan dengan Sang Pencipta, berhubungan dengan sesama manusia dan juga alam sekitarnya. Oh gitu. Ya, kalau di budaya Melayu itu dikenal sebagai adanya tunjuk ajar. Tunjuk ajar ya. Ini ada apa namanya ya, semacam ungkapannya, apalah isi tunjuk ajar, segala petunjuk ke jalan yang benar. Oh. Jadi yang di dalam tunjuk ajar itu ya pedoman-pedomannya adalah untuk kebaikan pada jalan yang benar. Dan saya pikir itulah inti dari kebudayaan Melayu sendiri. Dan karena Melayu sendiri identik dengan Islam, agama Islam, jadi banyak dari nilai-nilainya itu juga bersumber pada Islam. Jadi seperti yang dikatakan orang-orang tua zaman dulu tuh misalnya di dalam tunjuk ajar agama memancar. Oh, dalam tunjuk ajar agama memancar. Ya, di dalam tunjuk ajar Melayu tersembunyi berbagai ilmu. Jadi tunjuk ajar itu semacam abstraksi dari nilai-nilai yang diwariskan atau dititipkan oleh orang dulu-dulu itu untuk sebagai pedoman bagi generasi berikutnya untuk hidup yang baik, untuk hidup yang lurus, untuk hanya melakukan yang benar gitu. Dan dari tunjuk ajar itu kemudian muncul ada seperti Gurindam 12. Bapak tahu Gurindam 12? Iya, itu dari SD itu saya tahunya Gurindam 12 pengarangnya adalah Raja Ali Haji, betul ya? Iya, Raja Ali Haji itu kan itu juga sebenarnya butir-butirnya atau pasal-pasalnya itu juga bersumber dari tunjuk ajar Melayu. Artinya itulah yang diajarkan, nilai-nilai kebaikan yang diajarkan dan kemudian dituangkan dalam bentuk Gurindam itu misalnya. Itu bentuknya karya sastra ya? Karya sastra ya, Gurindam itu adalah salah satu bentuk karya sastra. Misalnya barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya
tiada ia menyalah. Artinya suruh tegahnya itu dengan larangan, dengan itu tuh dia tidak akan pernah menyalah. Artinya aturan itu diikuti. Iya. Waduh, maknanya dalam sekali ya. Iya. Itu pasal berapa tuh di Gudang 12? Kalau itu pasal pertama dan juga baris pertama, artinya yang pertama sekali kan. Jadi artinya. semacam preambul atau mukadimahnya itu sudah dibuka dengan seperti itu ya. Iya, artinya bahwa ya yang pertama tuh mengenal Allah dulu kan. Ya, sesuai dengan ajaran Islam gitu, bagaimana mengenal Allah dulu. Betul. Ya sudah dipedomani dengan aturan-aturan yang ada dalam hadis, kebaikan dan agama Islam terutama sumbernya ya. Ya, betul. Itu ya. Iya. Jadi budaya itu namanya kalau di Melayu itu namanya tunjuk ajar. Budaya yang mengajarkan kebaikan itulah disebut dengan tunjuk ajar, untuk menunjukkan ini loh yang baik dan untuk mengajarkan ini loh bagaimana gitu kan. Itu sebutannya tunjuk ajar, artinya itu semacam ya kalau di ini ya pedoman perilaku gitu. Pedoman perilaku, bagaimana kita berlaku, bagaimana kita berhubungan dengan sesama manusia, bagaimana sopan santun, bagaimana adab. Itu dijalankan. Oke, Kak. Kalau yang terkait dengan nilai-nilai anti korupsi, apa itu Kak? Kalau tadi kan mengenal Allah, mengenal Tuhan itu kan memang dasar ya. Yang spesifik umpamanya kamu nggak boleh ngambil hak yang sesuatu yang bukan hak kamu gitu. Itu ada nggak secara eksplisit ajaran atau budaya itu? Mungkin sebenarnya kalau dengan kata korupsi atau apa tuh tidak ya, tidak langsung kan, kosakata itu pun mungkin dulu juga belum ada kan, karena kosakata serapan juga dari bahasa Inggris kan. Iya, betul jadi kalau misalnya kalau dalam gurindam itu ada misalnya bersungguh-sungguh engkau memelihara tangan daripada segala berat dan ringan. Itu sebenarnya tangan menunjuk pada organ tubuh kita ya, pada anggota tubuh kita, tapi bagaimana anggota tubuh itu kita manfaatkan untuk kebaikan. Ini juga seperti amanah ya. Ketika kamu diamanahkan sesuatu kan memegang ya. Betul. Analoginya. Tangan memegang ya. Ya itu yang benar-benar gitu loh. Jadi bisa arti kiasan, bisa juga arti sebenarnya ya. Memegang itu berarti tidak memegang sesuatu yang bukan milik kita gitu ya. Begitu sesuatu itu ada diserahkan kepada kita ya, kita harus berhati-hati karena itu amanah ya. Iya. Kan kiasannya kepada amanah ya. Jadi kalau diberi amanah tuh ya harus benar-benar hati-hati gitu. Terus misalnya kalau untuk yang kaki, hendaklah peliharalah kaki daripada berjalan yang membawa rugi. Artinya jangan kita melakukan, kan melangkah itu artinya kita menjalani hidup juga ya kiasannya. Betul. Bagaimana kita melakukan pekerjaan itu kita harus pikirkan, janganlah itu yang membawa rugi gitu. Iya. Terus ada lagi Kak, menarik ini sebenarnya kalau nilai-nilai ini kemudian disosialisasikan, diinternalisasikan itu indah sekali ya. Bagus sekali gitu. Sebenarnya kan disosialisasikan sudah ya, karena Bapak kan masih ingat itu menjadi materi ajar ya, materi ajar gitu kan. Sebenarnya kan sudah ditanamkan, inkulturasi dari masa artinya? Ya artinya penanaman nilai-nilai gitu kan. Sudah ditanamkan nilai-nilainya itu kan dari SD saya rasa. Kalau di sini dari SD memang sudah diajarkan ya gurindam itu. Cuma ya kemungkinan sebatas hanya itu salah satu tradisi saja. Sebagai ilmu saja mungkin baru sampai tataran itu ya. Iya, sebagai kesenian kan biasanya di muatan lokal ya dianggap sebagai hanya kesenian saja misalnya gitu. Tapi bagaimana di dalam baris-barisnya itu adalah nilai-nilai yang semestinya menjadi bagian dari tumbuh kembang kita ya, dari pembangunan mental gitu kan sebenarnya ya. Gitu. Itu yang mungkin yang belum gitu. Jadi di dalam kebudayaan apapun saya rasa itu selalu ada yang seperti itu.
Kak, ini sebelum lanjut ke tema korupsi nih tentang budaya ya, budaya. Ini menurut Kak Sita nih sebagai seorang, saya anggap sebagai seorang budayawan lah gitu ya, atau setidaknya memahami tentang ilmu budaya. Kalau setahu saya budaya itu identik dengan hal-hal kebaikan ya. Tadi seperti ya pokoknya mengajarkan nilai kebaikan. Hampir semua budaya itu seperti itu. Kemudian belakangan ada yang ngomong bahwa korupsi itu sudah menjadi budaya di kita. Bener nggak sih kalau korupsi itu budaya? Gimana menurut Kak Sita ini? Gak, saya gak setuju. Nggak setuju ya? Gak setuju. Korupsi itu bukan budaya ya? Karena kalau saya kan antropologi ya, dari antropologi budaya itu kan ya. Sebenarnya ada banyak ya definisi tentang budaya. Bahwa ya itu adalah serangkaian nilai-nilai yang diwariskan, yang menjadi pedoman perilaku, yang kemudian juga dituangkan menjadi benda-benda budaya atau artefak. Jadi ada 3 jenis kan dari situ ya. Ada tataran gagasan, yaitu berupa nilai yang tidak tampak tidak tampak oleh mata kita gitu. Betul, kan. Betul. Itu yang kita sebut juga di gagasan idealnya. Itulah nilai yang mendasari semuanya. Terus yang kedua di tataran sosial, artinya itu norma-norma yang mengatur hubungan sosial sesama manusia gitu. Apakah dengan pemimpin, dengan bawahan, dalam struktur sosial atau klasifikasi sosial, apapun pokoknya yang mengatur hubungan sosial. Yang ketiga adalah benda budaya itu. Benda budaya seperti yang Bapak pakai itu tanja. Oh iya, sahabat sekalian, ini namanya tanja. Ini dikenal di budaya Melayu ya. Iya. Kak Sita ya. Oke, lanjut Kak Sita. Nah, ada 3 itu gitu kan. Jadi yang mendasar ini biasanya tidak akan pernah berubah. Karena seperti nilai kemelayuan itu juga tidak akan pernah berubah. Jawa juga tidak pernah berubah. Yang mungkin akan berubah itu mungkin di yang ketiga atau kedua. Artinya yang bentuknya masih terlihat ya, itu pun pasti berpedoman pada yang paling bawah, pada yang paling abstrak. Yang mendasar itu yang ya. Mendasar. Yang paling mendasar yaitu nilai-nilai itu yang jadi kalau disebut bahwa korupsi sebagai sebuah budaya, nggak masuk ya. Wah, kalau menurut definisi antropologi ya tidak masuk, karena itu bukan budaya kategorinya. Sahabat, korupsi bukan budaya. Iya, itu jadi, deviasi kan? Iya benar. Itu kadang-kadang yang bikin rancu itu korupsi sudah menjadi budaya di kita. Oh enggak. Kalau budaya itu mengacu kepada definisi-definisi batasan yang Kak Sita sebutkan tadi, nggak ada yang berkonotasi negatif kan? Walaupun dengan istilah budaya korupsi itu kita harusnya sudah seperti diperingatkan gitu. Waduh, apa yang terjadi? Karena salah satu unsur dari yang namanya budaya adalah diwariskan dari generasi ke generasi. Wah, berarti sebuah warning kan? Ketika muncul istilah suatu istilah bahasa, artinya ada kondisi sosial kita yang mempengaruhi itu, yang harus, yaitu sebuah warning. Artinya warning mengenai korupsi itu, kenapa kok bisa sampai disebut budaya? Artinya di situ ada unsur pewarisan, unsur yang keberlangsungan, dari keberlanjutan generasi ke generasi ya. Iya, sustainability korupsi. Kan mengerikan sekali. Mengerikan itu. Ya. Sebenarnya itu satir ya. Satir ya. Ya itu peringatan lah Bu, kalau menurut saya. Warning juga, peringatan bagi kita kalau ada diksi yang mengatakan bahwa korupsi adalah budaya. Gitu ya. Karena itu sebenarnya sudah keluar dari pakem atau definisi budaya itu sendiri ya. Iya. Oke. Nah, dapat ilmu baru nih. Jadi sahabat sekalian, ingat, korupsi bukan budaya. Seharusnya jangan jadi budaya. Jangan sampai jadi budaya ya. Apalagi diwariskan. Aduh, bahaya nih. Kak Sita, nah kembali ke budaya Melayu nih. Sejauh mana sih penerapan budaya-budaya atau nilai-nilai tadi itu di dalam masyarakat ya? Khususnya di Kepulauan Riau ini tuh terimplementasikan dengan baik nggak itu? Nilai-nilai tadi. Nilai-nilai budaya. Kalau Riau Kepri ya, karena wilayah mereka Riau Kepri gitu ya. Riau Kepri. Ya. Sip. Itu
biasanya kalau nilai budaya Melayu diajarkan kan ada muatan lokal ya, muatan lokal budaya Melayu. Jadi tidak hanya mengajarkan tentang bagaimana, kan kita juga punya aksara ya, aksara Arab Melayu itu kan. Nah, tidak hanya mengajarkan itu, tapi juga mengajarkan budaya yang mengikutinya. Kan berbeda dengan kalau misalnya yang di luar Jawa, misalnya bukan di luar Jawa, kayak seperti di Jawa itu kan muatan lokal misalnya hanya aksara. Hanya aksara. Kita punya aksara, tapi juga di dalam aksara itu juga ada penanaman nilai-nilai, ada budaya, tentang tradisi, tentang kepercayaan, tentang segala macam itu diajarkan, kesenian. Jadi tidak hanya belajar aksaranya tok, tapi juga makna-makna yang ada di dalam budaya Melayu itu juga ya. Nah, sahabat sekalian, mulok itu muatan lokal. Biasanya ini jadi mata pelajaran yang berbasis kearifan lokal ya, atau budaya lokal. Jadi, gimana penerapannya? Oke lah, itu diajari di sekolah sebagai mulok ya. Tetapi penerapan nilai-nilai ini di masyarakat ya, itu gimana sih? Terimplementasi dengan baik nggak gitu? Atau ya sebenarnya kalau secara ini itu ada banyak medianya ya, karena kalau di sini misalnya anak-anak juga mengaji ya, ada mengaji, itu adalah bagian tradisi ya. Dari masa-masa masih kecil gitu kan biasanya mengaji, dan dari situ juga itu masih berlangsung ya di ini ya, di Riau dan Riau ya. Itu masih menjadi tradisi lah pokoknya. Anak-anak sore-sore itu usia SD itu mereka mengaji, dan nanti ada khatam Quran gitu. Jadi ada banyak media untuk penanaman nilai-nilai itu. Tapi kembali bahwa bukan persoalannya pada apakah bagaimana dengan penanamannya. Penanamannya berjalan ya, menurut saya itu sudah cukup lah ya. Itu sudah cukup dari sekolah dan dari tempat ngaji, artinya formal dan informal, dan juga di rumah. Cuma kan setelah itu kan pelanggaran bisa terjadi ya, itu tidak bisa dikontrol artinya kan. Nah, kalau di dalam masyarakat adat kontrol itu masih ada kuat ya, misalnya seperti masyarakat adat Petalangan, Talang Mama, itu ada di Kepri, itu ada di kita, itu ada di Riau. Ada di Riau ya. Kalau di kita kan masyarakat adatnya yang dianggap masyarakat adat kan hanya orang laut ya. Orang laut. Ya. Kalau di Riau itu ada banyak, ada orang Petalangan, ada Talang Mama, ada Bonai, ada Sakai, ada Akit. Menarik. Mereka tuh kehidupan adatnya tuh masih kuat, Pak. Jadi lembaga adatnya masih kuat. Jadi ada aturan-aturan tertentu, dan yang kalau kemudian dilanggar ada sanksi adatnya. Itu masih berjalan sampai sekarang ya? Sampai sekarang untuk sebagian besar masyarakat adat masih ada. Yang saya sebut tadi itu masih ada. Nah, menarik nih. Jadi katakan seorang yang berasal dari masyarakat adat Petalangan, itu kan basisnya adat Melayu ya? Dia melakukan korupsi katakan. Itu di sanksi adatnya berupa apa itu? Waduh, kalau korupsi kan tidak ada di aturan mereka ya, mencuri, mengambil hak memperkosa yang bukan atau apa gitu ya. Itu mencuri lah gitu. Iya, itu kan masyarakat adat kan masih komunal ya Pak ya. Jadi orang itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia selalu terkait terkait dengan suku, misalnya dengan keluarga dari ibunya, itu kan suku, dan terkait dengan komunitas yang ada di tempat dia, misalnya pebatinan. Dari pesukuan ke pebatinan. Jadi sukuan pebatinan ini apa Bu? Biar sahabat-sahabat saya tahu nih. Pebatinan itu wilayah adat ya, di masa, kalau di Petalangan itu di masa kerajaan Pelalawan itu kan mereka dibagi menjadi pebatinan-pebatinan, dan ada 29 pebatinan Petalangan. Itu area ya? Itu area. Itu lokus. Ya, itu lokus untuk masyarakat adat. Namanya beda-beda ya, misalnya kalau di Rantau Baru ya pebatinan Rantau Baru, kemudian ada pebatinan lagi di Langgam atau di Gondai, itu berbeda-beda, dan itu terkait dengan wilayah adat. Nah, yang di dalam wilayah adat itu adalah orang Petalangan pebatinan ini. Di dalam satu pebatinan itu ada
sekurang-kurangnya 3 suku karena 3 suku. untuk saling menikahi supaya tidak bertukar-tukar kan. Jadi prinsip yang sama itu. Tidak jadi, boleh satu klan ya. Tidak boleh satu suku ya. Tidak boleh satu suku. Jadi ada minimal 3 suku. Nah, masing-masing suku kan ada ininya, nenek mamanya atau pemimpin sukunya. Pemimpin adatnya. Pemimpin adatnya. Iya. Pemimpin sukunya. Nah, kalau ada pelanggaran di tingkat suku, maka nanti pemimpin adatnya ini yang akan menghukumnya apakah dengan denda atau dengan hukuman. Jadi hukuman itu bisa dari misalnya menyembelih, ada selalu yang disembelih yang berdarah dari ayam sampai kerbau misalnya. Sebagai bentuk hukuman ya. Ya, tergantung dari tingkat besarnya kesalahan misalnya. Gitu. Ada yang bisa juga dikucilkan, jadi tidak bisa lagi dia balik, dibuang dari suku. Bisa juga kayak gitu. Dan itu adalah sesuatu hal yang sangat berat kan, karena orang tidak bisa hidup sendiri di dalam masyarakat. Betul. Jadi itu, terasing gitu. Jadi orang asing di sukunya ya. Iya, terbuang ya, terbuang. Nah, itu kan kalau di masyarakat adat nih, masing-masing mungkin ya punya aturan tata cara yang disepakati bersama, dan ketika dilanggar itu akan diberi hukuman oleh kepala suku atau kepala adatnya ya. Kalau masyarakat Riau terus kemudian Kepri secara umum ada nggak sistem sistemnya atau budaya Melayunya secara umum lah gitu. Budaya Melayu secara umum itu kalau orang korupsi atau orang mencuri itu secara budaya dia kena sanksi. Nah, sanksinya apa gitu? Ada nggak? Ya, karena tidak terlembaga dan tidak bisa juga kita kan misalnya hukum adat kan belum bisa juga untuk pidana ya. Iya kan? Tidak bisa juga untuk tindak pidana itu. Jadi hanya betul. bersifat memaksa di dalam komunitasnya. Jadi agak sulit ya, paling hanya digunjingkan atau kemudian sanksi sosial berarti sanksi sosial ya. Mungkin kan iya, karena tidak terlembaga. Kan menarik nih, kan di Melayu itu punya lembaga adat Melayu. Di situ nggak ada regulasi tentang ketika katakan nih di masyarakat di Kepri atau siapapun dia pejabat rakyat yang ketika dia korupsi atau mengambil sesuatu yang bukan miliknya, secara adat dia dikenai sanksi apa gitu. Di situ belum ada ya? Belum ada, karena lembaga adat Melayu itu kan lebih sebagai organisasi massa ya. Bukan adat yang dari masyarakat adat gitu kan, tapi kan lebih ke organisasi yang berkaitan dengan adat Melayu. Jadi semacam NGO gitu NGO yang berkaitan dengan adat Melayu. Jadi agak sulit juga untuk membuat regulasi semacam itu gitu. Walaupun memang yang memungkinkan adalah bagaimana lembaga Melayu itu bisa mengusulkan hukum adat itu bisa diberlakukan, tapi kan dalam masyarakat plural kan tidak bisa. Itu hanya bisa di dalam masyarakat adat. Yang masyarakat adat ya. Yang masih homogen kan. Ya setidaknya mengusulkan ya dalam pembuatan regulasi yang diwarnai dengan merekomendasikan agar nih kita di Melayu di Kepri di Riau hendaklah ini menjadi ajaran, menjadi gitu ya. Misalnya penggalian dari nilai-nilai kita sebenarnya secara adat ini ada hukumnya loh, kalau mencuri hukumnya ini gitu kan. Bagaimana kalau itu bisa digunakan atau diterapkan misalnya di tingkat desa atau tingkat apa, tapi kan sulit juga untuk masuk ke situ karena sudah ada KUHP. Iya kan? Iya. Sudah ada KUHP. Sudah ada hukum positifnya ya. Sudah ada hukum negara yang mengatur ya. Iya, nanti ini secara adat ini harusnya dihukum, tapi rupanya ini belum masuk dari aduan gitu kan. Susah juga kan? Iya. Oke. Nah, sekarang permasalahan yang biasa terjadi terkait dengan nilai budaya ini kan sebenarnya kan seperti Kasita bilang tadi, ini diwariskan dari mungkin kakek moyang kita ke buyut, ke kakek, cucu segala macam. Nah, kalau di Kepri di Riau ini berjalan nggak proses pewarisan budaya itu kepada
katakan nih generasi Kasita nih sebagai orang tua, itu prosesnya berjalan nggak? Terus seberapa efektif proses itu dilakukan gitu? Soal ajaran ya. Pokoknya kita dapat mungkin dari kakek atau dari orang tua kita, ayah ibu kita itu berjalan tuh. Kamu nggak boleh, contoh tadi ya di Gurindam 12 itu pasal sekian diajarkan begini, kamu nggak boleh, dan itu berlangsung dengan baik. Nah, generasi Kasita ke bawah nih, fenomena umumnya di Kepri itu berjalan nggak ya? Ya karena hanya media pewarisannya itu hanya pada dari pendidikan ya. Sebenarnya ya berjalan bagaimana ya, pendidikan kebudayaan itu kan tidak pernah menjadi fokus penting ya, tidak pernah menjadi fokus penting bagaimana mendidik, bukan hanya mengajar kan. Iya. Bagaimana mendidik juga hanya mengajar tentang terlebih nilai-nilai kearifan lokal ya. Nilai-nilai kearifan lokal. Mungkin kalau di Riau sekarang kan sudah ada pergubnya tuh, muatan lokal itu budaya Melayu. Jadi mungkin itu agak lebih banyak porsinya, atau lebih yang diajarkan juga sudah ada pedoman-pedomannya apa saja yang diajarkan di tingkat SD, di tingkat SMP dan juga tingkat SMA. Tapi kalau misalnya tidak diikuti dengan yang seperti pergub atau perda untuk khusus untuk penanaman nilai-nilai Melayu juga agak susah kan Pak, untuk penanamannya. Walaupun sebenarnya kajian-kajian mengenai nilai-nilai itu juga banyak, tapi kan kita juga ada masalah dengan minat baca. Ini lagi-lagi nih ya, literasinya kurang ya. Ya padahal pedoman perilaku bahkan untuk pemerintahan atau ketatanegaraan itu sudah ditulis sejak abad 19 misalnya kan. Seperti ada naskah Samarat Al-Muhimah yang juga Al-Muhimah. Ya, buah-buahan untuk para raja atau apa gitu istilahnya. Jadi itu ditulis oleh Raja Ali Haji. Itu khusus tentang ketatanegaraan, administrasi negara, bagaimana raja bertindak, bagaimana pejabat-pejabat kerajaan harus bertindak, bagaimana moral pejabat-pejabat kerajaan itu kan. Kak, itu ada terjemahannya nggak sih? Kan sudah diterbitkan. Sudah diterbitkan ya? Sudah diterbitkan. Sudah diterbitkan. Judulnya Samarat Al-Muhimah juga? Iya, Samarat Al-Muhimah. Itu dari naskah. Itu sudah, maksudnya dari naskah yang sudah translate. Ada bebas di bukunya ya? Apa setahu saya dulu di yang mencetak itu Pustakarya atau apa tahun 99 ya. Nah itu ya bisa itu bisa ya itu kan sekitar tahun 1859 atau berapa gitu mulai ditulis pada masa yang di Pertuan Muda Raja Ali bin Raja Ja'far kalau tidak salah. Yaitu memang Raja Ali Haji tidak hanya peduli soal bagaimana tentang sastra atau tentang bahasa, bukan hanya itu, tapi juga luas. Ketatanegaraan juga ditulis. Yang ditulis dengan sangat detail bagaimana etos kerja di dalam kerajaan, menjadi pejabat kerajaan. Betul. Luar biasa itu. Artinya sumber tertulis kalau itu dicetak ulang, terus para calon pejabat gitu diminta memahami, mempelajari itu, mungkin ceritanya jadi lain kali ya. Atau harus workshop dulu. Iya, ada khusus untuk pejabat di Kepri dan di Riau itu kita adakan semacam internalisasi Samarat Al-Muhimah ya, yang ngadain BPK 4. Menarik itu, sehingga nggak ada lagi pejabat yang mohon maaf digantikan oleh wakilnya karena yang kepalanya sedang berurusan dengan aparat penegak hukum gitu kan. Iya. Narik tuh. Jadi sebenarnya ajaran, pedoman atau apapun itu kita punya banyak ya kan. Kita sudah punya banyak. Cuman yaitu tetap aja ada yang implementasinya yang lemah ya. Ada yang mencari-cari peluang. Iya. Kak, kalau kata orang kalau menginjakkan kaki nih landing di bandara Raja Fisabilillah itu orang otomatis
jadi pinter pantun gitu. Saya kok enggak ya? Saya juga tidak. Nah, sebagai budayawan, ayo dong Kak, berbagi pantun nih dengan sahabat-sahabat saya nih. Aduh, ini pantun lama aja ya. Iya, yang terkait sama yang tadi nilai-nilai anti korupsi pastinya. Ayo, Kak, mau yang bahasa Melayu biasa atau yang bahasa Melayu lama nih, yang maksudnya dialek lain ada juga. Semuanya boleh di ini. Ya. Buah keduduk menghujung dahan, tempat bersarang semut kerengge. Bertuah petunjuk mengandung iman, bertuah ajaran beradat lembaga. Waduh, mantap. Nanti penjelasannya mau satu-satu atau diselesaikan dulu pantunnya? Oh, boleh ini dijelaskan dulu. Artinya buah keduduk itu kita ada pohonnya di depan. Buah keduduk itu senduduk ya, senduduk. Saya baru dengar tuh buah keduduk itu. Buah senduduk itu sebenarnya buah peradaban yang sangat penting karena itu dia ada pewarnanya ya. Ada pewarnanya yang dulu bisa untuk tinta. Tinta untuk tulis dulu. Iya. Buah peradaban, sahabat sekalian. Baru denger nih buah peradaban. Selama ini dengernya buah Simalakama. Saya kasih nama. Ya karena itu ada pewarnanya. Dari Kasita ngasih nama itu. Iya, buah peradaban. Bagus bisa dipopulerkan. Karena menjadi tinta ya waktu itu kan yang jadi tinta buah keduduk itu, atau kalau tidak tinta sotongan. Sebelum kita punya pewarna untuk tinta. Iya. Oke, lanjut Kak. Tidak apa-apa kan ini sambil ini soalnya. Nggak apa-apa. Buah seduduk belum selesai kayaknya itu penjelasannya. Buah seduduk menghujung di dahan, artinya taulah menghujung di dahan yang paling ujung ya. Tempat bersarang semut kerengge. Semut kerengge itu kalau dalam bahasa Jawa semut rangrang. Semut yang merah itu. Semut merah yang gatal banget yang itu. Yang suka kalau gigit sakit. Bertuah petunjuk mengandung iman itu tadi kembali pada tunjuk ajar tadi. Bertuah menjadi petunjuk. Itulah yang harus kita hayati ya, yang harus kita hayati. Bertuah ajaran beradat lembaga. Jadi ajaran yang dilembagakan, yang menjadi adat. Itu. Berarti itu sudah sebenarnya inspiratif sekali ya. Iya. Kan sama aja dengan petunjuk itu dilembagakan, diresmikan jadi semacam aturan gitu ya. Iya, karena pantun lama itu dia bahkan tidak hanya barisnya, tapi kan semuanya kata-katanya bahkan sangat syarat makna ya. Benar. Kan ada sampiran dan isi ya. Tidak hanya ketemu belakangan aja maksudnya. Tidak udah gitu sekarang pakai diselingi lagi cakep gitu. Boleh nggak sih kalau begitu? Boleh saja. Karena yang namanya pantun itu adalah bahasa bahasa yang kita pakai untuk berkomunikasi. Kalau di Melayu itu bahkan dalam percakapan di kedai kopi aja orang sering berpantun-pantun gitu kan. Iya. Jadi tidak ada masalah. Jadi kalau diselingi cakep gitu nggak masalah ya? Iya, tidak masalah. Dan itu kan sudah menjadi warisan dunia tak benda juga kan. UNESCO. WTB itu benar. UNESCO Pak. UNESCO ya, dunia ya. Sudah dunia. Iya. Oke, Kasita lanjut dengan pantun berikutnya. ini dalam dialek bahasa Rokan Hulu, Riau. Jadi ini adalah pantun yang saya ambil ini dari Timang-Timang Anak. Jadi bahkan dari di Timang-Timang itu lagunya, buayannya itu sudah mengandung tunjuk ajar. Jadi saat mengayun bayi sambil nyanyi-nyanyi membuai anak itu pantunnya atau liriknya itu sudah mengandung ajaran. Jadi benar-benar dari lahir sudah dibuai oleh ajaran kan. Waduh, luar biasa. Kadang-kadang kita, mohon maaf nih, masyarakat kita di ayun-ayun itu apa ya? Nina bobo, oh Nina bobo. Iya. Kalau tidak bobo digigit nyamuk. Takut-takutin kan? Takut-takutin. Dan juga kayaknya apa iya sih kalau nggak bobo digigit nyamuk? Iya, maksudnya dari kecil udah ditakut-takutin sama nyamuk aja ditakut-takutin. Nah, kita harus kembali ke budaya ini kayak ini. Pantun berikut nih, Kasita nih. Boleh Kasita. Batang delok, batang piutah, dikorek-korek dibuat titi. Elok-elok kaki melangkah, jorek soru po dengan jerami. Ayo, ngerti nggak? Nggak tahu sama sekali. Itu biasanya kalau lagi nimang dilakukan. Itu dilakukan ya.
Kak dilagukan. Aduh, saya nyanyinya nggak bagus nih. Iya nggak apa-apa. Ayo. Batang delo, batang piuta, dikorek-korek, dibuat titi. Elo-elo kaki melangkah, jorek sorupo dengan jerami. Tapi entahlah yang lain-lain saya juga nggak tahu gimana lagunya. Tapi istrinya itu batang delo itu nama nama pohon delo. Batang piutah itu batang piutah itu juga pohon. Kan kalau orang Melayu nyebut pohon kan batang ya. Batang delo, batang piutah, dua-duanya pohon. Dikorek-korek dibuat titi. Artinya dikorek-korek itu dibuat titi itu titian. Oh, titian jembatan Ya, titian. Elok-elok kaki melangkah. Jadi baik-baiklah melangkah di atas jembatan itu ya. Artinya kita harus berhati-hati dalam melangkah. Betul. Iya kan? Karena yang namanya jorek atau jerat kan kalau jerat perangkap gitu ya. Perangkap ya kan masa lalu kan orang kan berburu ya. Jadi memasang jorek di mana-mana itu kan masang jerat di mana-mana untuk dari burung sampai hewan-hewan yang besar gitu kan. Nah, jerat itu karena dia biar nggak kelihatan ya kan. Biar nggak kelihatan itu jerat itu serupa dengan jerami. Jadi nanti kita kira jerami ternyata kita terjerat. Jadi makanya haruslah berhati-hati melangkah, artinya berhati-hati bertindak. Gitu. Supaya tidak terjerat. Dikiranya jerami ternyata jerat. Luar biasa. Kan? Iya, kalau tidak hati-hati melangkah nanti salah-salah kita terjerumus, terjerat, ya kan? Iya. Mantap Kak. Lagi Jangan Kak. Nyanyi lagi dong ya. Ya udah, pantun aja. Iya. Pantun. Malu soalnya. Suaranya jelek. Saya nggak bagus. Udah lupa nadanya soalnya. Lagu ini biasanya nanti kalau Kakak ini nyanyi, saya jadikan potongan yang taruh cuplikan. Wah, sehingga menarik. Wah, ada lagunya nih. Saya nada itu aslinya aja lupa ya. Kan ya, ini namanya onduo ya. Onduo juga sudah WBTB ini. Onduo itu apa? Onduo itu timang anak, sebutannya onduo. Onduo timang anak. Onduo itu budaya mana tuh? Melayu rokan Hulu. Oh, onduo namanya. Onduo iya. WBTB dari Kemdikbud ya. Dari Kemdikbud. Ya, untuk timang anak. Untuk timang anak. Ya, salah satunya karena mengandung ajaran ini. Iya. Oke. Ini yang berikutnya. Padi benamol lompok tangkai. Puisi kopuk di tengah ruang. Ilmu nan elok tolonglah pakai. Perangai buruk copek dibuang. Pasti tahu kan, karena dialeknya kan sebenarnya nggak berbeda jauh dengan Melayu juga. Mirip bahasa Indonesia ya. Iya, Melayu juga karena Melayu juga kan. Oke, tolong diterimain Kak, ditafsirkan. Jadi padi benamo lompok tangkai itu nama padi. Oh. Kan dulu padi ditanam ladang ya, kalau di Rokan Hulu ladang dan itu ada mungkin dulu ada 60-an jenis padi itu salah satunya lompok tangkai itu. Oh gitu. Sekarang kan sudah tidak lagi menanam padi di ladang karena nggak boleh membakar lahan kan. Ya, di sawah lah ya. Sawah nggak ada. Nggak ada di sini. Nggak ada di Riau juga nggak ada sawah. Oh gitu. Jadi kenapa padi ya? hanya bisa tanahnya kan beda. Beda ya. Bukan kalau di bagian hilir mungkin masih memungkinkan ya dari sungai untuk dari lahan-lahan boncah itu masih bisa dibuat sawah, tapi kalau hulu kan di atas pegunungan ya. Nggak bisa naikin air ke atas ya? Iya, jadi tidak memungkinkan ininya untuk budidaya padi sawah. Iya, oke. Lanjut. Nah, puisi kopuk di tengah ruang, pengisi kopuk di tengah ruang itu di tengah ruang rumah ya, maksudnya kopuk itu keranjang untuk menyimpan padi yang baru dituai. Silinder bentuknya dari kulit kayu itu. Nah, ilmu nan elok tolonglah pakai, ilmu yang baik pakailah. Gitu kan. Terus perangai yang buruk copet dibuang. Jadi perangai yang buruk tuh jangan disimpan. Jangan terbalik. Cepat dibuang ya. Jangan terbalik. Iya, jangan terbalik. Iya, jangan perangai buruk yang dipakai, ilmu yang baik dibuang. Dunia terbalik itu ya. Iya. Terus yang berikutnya, kau si delok mati toga,
amik supangku pagalaman, memuek elok nan diaga-aga, memuek buruk sekali jangan. Jadi masih sama. Jadi masih sama ya, batang delok mati toga itu, batang delok itu juga masih sama seperti tadi ya, tanaman dia mati berdiri gitu kan. Ambil sepangku pagalaman, jadi diambillah sepangkuan untuk pagar laman, artinya untuk pagar, ya kan. Terus memuai elok, berbuat baik aja kita harus memikirkan hati-hati. Nah, berbuat yang buruk jangan sekali-kali. Gitu. Berbuat baik saja kita harus hati-hati. Kalau buruk ya jangan sama sekali. Iya, jangan sama sekali dilakukan gitu loh. Ini nilai-nilai ajarannya sangat tinggi sebenarnya. Iya, artinya ya tetap apapun yang kita lakukan, apapun yang kita dalam hidup kita itu semua harus hati-hati supaya kita juga bisa selamat sampai akhir. Oke, sahabat sekalian, mantap ya. Saya tuh punya harapan besar nih dari obrolan ini, Kak. Sebenarnya teman-teman yang ada di BPK ini itu punya misi besar loh, punya tugas mulia ya, menyebarluaskan ya, dari mulai pelestarian sampai, tentu kan tidak hanya konteks pelestarian itu tidak hanya dipelihara, dicatat gitu saja, tetapi pelestarian yang efektif itu adalah diimplementasikan kan, dikembangkan dan dimanfaatkan. Dikembangkan dengan orang budaya harus lebih canggih lah bahasanya ya. Nah, sejauh mana tuh yang sudah dilakukan oleh BPNB dalam hal ini ya, kalau sekarang BPK terhadap pelestarian itu loh, nilai-nilai yang khususnya anti korupsi. Karena sebenarnya Pak ya, kita kan tidak berurusan dengan korupsi ya Pak ya, kita berurusan dengan penanaman nilai ya Pak. Nilai, ya pokoknya budaya lah gitu. Ada nggak yang secara spesifik, oh ini kelihatannya kita nih, negeri kita nih lagi darurat korupsi, ya. Dari mulai sekarang ada dana desa ya, itu lebih parah lagi tuh. Korupsi itu dari mulai, kalau dulu cuma terpusat di atas saja, sekarang bahkan sampai seluruh penjuru negeri. Dana desa itu menurut datanya, konon katanya itu banyak kepala desa yang terjerat segala macam gitu. Nah ini kan PR kita nih, jadi isu sentral, isu strategis untuk kita intervensi nih secara budaya. BPK itu apa ya, kontribusi yang bisa kita mungkin belum atau akan sebaiknya itu seperti apa tuh Kak? Jadi kalau yang selama ini yang sudah dilakukan ya, kita kan selalu ada program, dulu ada program namanya Belajar Bersama Maestro. Belajar Bersama Maestro itu kita mengundang maestro-maestro tradisi untuk menjadi guru. Jadi bukan dari akademisi menjadi guru, tapi kita dari maestronya, dari pelakunya, pelaku budayanya, untuk belajar bagaimana suatu tradisi, atau misalnya Onduo ini juga sudah pernah menjadi tema untuk belajar bersama maestro. Kita belajar bersama Maestro Taslim, yang memang juga adalah maestro sastra lisan dari Riau. Kita belajar bagaimana tentang Onduo itu, sekaligus meminta beliau untuk menjelaskan tiap pantun-pantunnya itu maknanya apa. Dan itu di pesertanya adalah guru-guru sekolah, terus kemudian juga komunitas budaya yang nantinya akan mengajarkan kepada murid-muridnya. Nah, kebetulan setelah BBM itu, Belajar Bersama Maestro itu selesai, itu sekolah itu Onduo itu diajarkan di sekolah-sekolah yang ada di Rokan Hulu saja. Tapi ya itu memang kadang-kadang terbatas ya. Kita tidak bisa merekomendasikan itu kepada daerah lain atau yang kabupaten lain, karena juga budaya kan, mungkin beda ya. Karena budaya kan khas. Iya benar. Iya, terikat pada tempat khusus gitu. Rokan Hulu ya. Cuman program-program seperti itu, penanaman nilai itu ada di dalam tupoksi BPNB dulu, dan mungkin sekarang di BPK juga masih kan. Iya, Jadi betul. Artinya kita melibatkan siswa-siswa di sekolah untuk kegiatan yang itu tujuannya adalah penanaman nilai-nilai budaya Melayu terutama. Dan semoga dengan penanaman nilai-nilai itu juga tertanam juga
apa bibit-bibit anti korupsi di situ Iya, gitu betul, loh. betul. Karena kalau dia berjalan lurus seperti yang ini ajarannya gitu kan, tentulah korupsi itu tidak akan ada. Nggak ada. Apalagi kalau orang Melayu kan suka dibilang apa namanya? Sekali lancung ke ujian seumur hidup orang tak percaya. Itu sebenarnya dulu orang sangat takut menjadi tidak dipercaya itu. Iya. Cuma sekarang efek takutnya kan agak luntur ya. Udah, takutnya beda ya. Iya, takut nggak makan malah sekarang. Iya, takutnya Takut ke miskin. inspektorat. Takut ke inspektorat. Aduh, menarik. Saya sebenarnya masih mau melanjutkan banyak pertanyaan nih. Terus terang menarik. Saya apresiasi lah untuk Ditjen Kebudayaan yang sudah banyak melahirkan atau menelurkan program-program pelestarian kebudayaan. Setidaknya saya apresiasi yang ini, Kak. GSMS, Gerakan Seniman Masuk Sekolah. Saya kemarin tuh prihatin ya. Ini siapa generasi muda yang belajar gamelan, gitu ya. Dengan adanya GSMS itu, saya datang ke sekolah, anak-anak SD itu kelas 3 itu sudah pinter gamelan. Nah ini kan luar biasa. Jadi ada perhatian ya dari pemerintah. Mudah-mudahan hal yang seperti ini juga tidak hanya dalam budaya yang seperti seni tadi, tapi juga nilai-nilai itu juga menjadi diinternalisasi atau inkulturasi kata Kasita. Kak, terakhir mungkin ya idealnya nih atau closing statementnya lah gitu, statement penutupnya, pernyataan penutupnya untuk budaya anti korupsi ini gimana baiknya menurut Kasita? Penanaman nilai-nilainya. Ya, kita boleh tumbuh setinggi apapun gitu, tapi kita jangan melupakan akar. Akar itu ya akar budaya kita. Nilai-nilai yang ada di dalamnya. Cakep. Ini bisa jadi judul podcastnya nih. Cakep. Itu satu kalimat tapi dalam ya. Selesai itu, Kak, ya udah ya. Ya kan, kita boleh menjadi apa saja, kita boleh tumbuh menjadi apapun, kita boleh sampai ke dunia manapun, mengglobal seperti apapun, tapi jangan lupakan akar. Dan akar kita ya budaya. Oke, dan dalam konteks kita tentunya diantaranya adalah budaya anti korupsi, budaya integritas, budaya kejujuran. Terima kasih Kasita sudah berbagi waktunya buat sahabat-sahabat saya. Mudah-mudahan ini jadi ilmu yang terus menghasilkan pahala, mengalirkan kebaikan-kebaikan buat Kasita yang sudah berbagi dengan kami, juga bermanfaat buat sahabat-sahabat saya semuanya. Terima kasih. Sama-sama. Sahabat sekalian, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di edisi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya.